Selamat pagi anak-anak, siswa kelas 6 SD Kristen Battle Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan ya tema 8. Kalian bisa membuka tema 8 yang seperti ini. Tema 8 yang berjudul Bumiku. Kita di tema 8 ini menginjak pembelajaran yang pertama, yaitu di awal sendiri ya. Oke, apakah sudah siap buku temanya? Jika sudah siap, bisa dibuka di pembelajaran 1. Sekali lagi saya ingatkan, bagi siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Battle, saya harap meskipun pembelajaran secara luring, tolong video ini dibuka, kemudian didengarkan, kemudian jika ada tugas segera dikerjakan. Itu ya. Saya akan membagikan screen untuk penugasan hari ini. Oke, apa kalian sudah bisa melihat di layar HP kalian? Baik, untuk pembelajaran 1, saya ketik di sini ya, pembelajaran 1, tema 8, pembelajaran pertama, sub 1 ya, maaf, sub 1 PB 1. Untuk halamannya, karena ini berbeda ya, buku yang saya pegang halamannya berbeda, tolong dilihat, pokoknya intinya pembelajaran pertama. Di handphone, bukan di handphone, di buku tema kalian ya, tema 8 khususnya, pembelajaran pertama paling awal. Pembelajaran 1 itu ya, saya bacakan, pembelajaran 1, kalian bisa menyimak, pembelajaran 1, yaitu bumi memiliki gerak rotasi atau gerak berputar pada porosnya. Ya, sekali lagi, rotasi bumi itu sama seperti gerak berputar bumi pada porosnya. Gerak ini memberikan beberapa dampak yang dapat kita rasakan. Apa saja dampaknya? Ayo kita cari tahu. Pembelajaran 1 yang A sekarang. Yang A tentang gerak rotasi bumi. Oke, saya bacakan ya. Setiap hari kita beraktivitas di bumi, sebuah planet yang menjadi bagian dari sistem tata surya bumi yang kita tempat memiliki perilaku khas yang mempengaruhi keadaannya. Salah satu perilaku bumi yang akan kita pelajari yaitu gerak bumi pada porosnya. Ya. Kemudian jika kita berada di poros kutub utara, gerak rotasi bumi berarah ke barat, ke timur. Gerak rotasi tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Agar lebih jelas, kita perhatikan pada gambar tersebut. Kalian bisa mengamati pada gambar tersebut. Saya akan menggambarkan ya di sini. Saya akan menggambarkan bumi. Nah, bulat bumi seperti ini. Saya akan menggambarkan, misal Indonesia terletak di sini ya, Indonesia misal ini terletak di sini. Ini ada Indonesia, pulau yang kalian negara yang kalian tempati di sini. Di sini ada matahari ya, besar sekali. Di sini ada matahari, saya gambarkan. Nah, misal seperti ini ya, ini matahari. Matahari, oke. Lah, bumi berputar pada porosnya yang disebut gerak rotasi bumi. Yang dimaksud porosnya itu ini, poros yang sini sama poros yang sini. Nah, dia berputar. Berputarnya kemana? Berlawanan jarum jam. Jarum jam arahnya ke sana, ya. Sedangkan bumi berputar pada porosnya arahnya ke sana. Jadi berputar. Misal dia berada, misal kalian pada pukul 6 pagi berada di titik ini. Ya, berada di titik ini. Karena dia berputar pada porosnya, jam 6 malam, jam 6, 12 jam kemudian, kamu akan merasakan malam. Jadi, gerak rotasi bumi itu berpengaruh kepada, sekali lagi saya tuliskan di sini, gerak rotasi bumi berpengaruh pada nomor 1, peristiwa siang
dan malam. Ini ya, peristiwa. Tadi berputar kepada porosnya, dia berputar ke sini, berputar ya, berputar terus, akhirnya terjadilah peristiwa siang dan malam. Saya jelaskan, bagian bumi yang menghadap ke matahari mengalami siang, sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Kondisi tersebut menghadap atau membelakangi matahari terjadi karena perputaran bumi pada porosnya. Oke, kemudian yang kedua, saya tuliskan di sini yang kedua, matahari seakan bergerak dari timur ke barat. Nah, matahari seolah bergerak dari timur ke barat. Padahal saya jelaskan ya, padahal mataharinya tetap diam di sini. Mataharinya tetap diam di sini sebagai pusat tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Ya, matahari seakan bergerak dari timur ke barat. Perputaran bumi dari arah barat ke timur menyebabkan matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Gerak matahari dipengaruhi oleh rotasi bumi. Ini dikenal sebagai gerak semu harian matahari. Jadi maksud dari seakan-akan bergerak itu dimaksudnya adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu artinya gerak yang tidak sesungguhnya. Matahari sebenarnya tidak bergerak, disebut sebagai gerak semu harian matahari. Bagaimana untuk yang rotasi bumi ini? Apakah kalian paham? Kalau masih belum paham, bisa dibaca ulang, dipahami, bisa mencari materi-materi tersebut di YouTube, karena banyak sekali. Oke, kita lanjut. Yang bawahnya lagi, Alaska, negeri matahari tengah malam. Saya bacakan. Tolong disimak ya. Halaman 5 yang pengayaan itu. Alaska merupakan negara bagian dari Amerika Serikat yang paling kaya alamnya. Meski menjadi negara bagian Amerika Serikat, letak Alaska tidak menyatu dengan daratan Amerika. Alaska berbatasan dengan Yukon dan British Columbia di Kanada. Alaska juga berbatasan dengan Samudra Pasifik, Teluk Alaska, Selat, dan Laut. Itu ya. Kemudian paragraf kedua, Alaska dijuluki sebagai Land of the Midnight Sun atau negeri matahari tengah malam. Alaska dijuluki demikian karena mendapat sinar matahari lebih lama di musim panas daripada negara lain. Di saat matahari sudah tenggelam di negara lain, matahari masih bersinar di Alaska selama hampir 3 bulan berturut-turut dari Mei sampai Juli. Matahari tidak pernah terbenam di Barrow. Di Barrow adalah titik paling utara Alaska. Oh ya, Alaska menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hewan, di antaranya beruang, grizzly, dan elang botak. Oke, itu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, di sini kita lanjut yang B. Ya, setelah tadi kita membaca, lanjut yang B. Judul menjadi cerminan isi bacaan. Kalian bisa membacanya ya di situ. Kalian bisa membaca. Yang aktivitas 2 ada teks mengapa setiap hari negara punya zona waktu yang berbeda. Oke, kalau di Indonesia saya jelaskan sekilas di sini. Di Indonesia itu ada wilayah ya, ada wilayah di sini. Ini saya gambarkan sebuah kotak ya, kotak ini kotak persegi panjang ini adalah umpamanya peta. Saya akan gambarkan, mohon maaf jika gambar saya kurang maksimal ya. Di sini ada Pulau Sumatera. Di sini ada Pulau Jawa, di sini ada Bali, di sini ada Kalimantan, di sini ada Sulawesi, di sini ada Papua. Nah, di Indonesia sendiri ada pembagian, ya, pembagian waktu yang disebut GMT itu ya, zona waktu, Grand Main Time, ya, dibagi. Kalau di Indonesia itu ada pembagian waktu, ada WIT, WITA, dan WIB. Nah, ini dibagi. Kalau kita berada di sini WIB, WIB. Nah, itu ya.
Oke, jadi ada perbedaan waktu. Bahkan di negara-negara lain pun juga ada perbedaan waktu. Misal di Italia atau maaf di Eropa, di Amerika ataupun di Asia itu ada perbedaan waktu. Bahkan kita aja di Jawa dengan di Papua itu ada juga perbedaan waktu. Mungkin di sana sudah malam, paginya lebih awal jam 5 atau jam 4 di sana sudah pagi, wilayah bagian timur ini ya, itu. Ini bagian tengah ya, maaf. Pembagiannya bagian tengah, bagian timur, bagian barat, itu ya, di situ. Untuk mohon maaf ya, semisal ada penjelasan saya yang masih belum maksimal, jadi saya mohon maaf. Terus untuk penugasannya, untuk penugasan itu di halaman 7, maaf, ini beda ya. Penugasannya halamannya beda. Nanti khawatirnya keliru. Penugasannya intinya di pilihan ganda sama di isian. Yang setelah kalian baca yang tadi ya, mengapa setiap negara punya zona waktu yang berbeda. Terus di bawahnya itu ada pertanyaan, pilihan ganda sama isian. Lah itu dikerjakan. Tugasnya hanya di pembelajaran 1. Itu saja ya. Ini saya hapus. Nah, saya stop share. Nah, bagaimana tadi tentang pembahasan di pembelajaran pertama? Oh, kira-kira sudah paham apa enggak tentang pembagian waktu, terus kemudian rotasi bumi tadi. Misal ada penjelasan saya tentang WIT, WITA, atau WIB yang kurang jelas, kalian bisa searching di internet. Oke, itu kiranya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurangnya dari saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa, sampai bertemu di hari Senin. Oke, dadah.